di dalam tagline Jokowi semakin kuat, tanda tanya tadi itu. Kalau Jokowi betul-betul jadi kuat, maka ini adalah malam terakhir dari ILC itu. Kalau sebaliknya, maka ini adalah hari-hari terakhir Jokowi itu. Jadi duel psikologi itu yang sebetulnya terbaca oleh publik hari ini, malam ini nih. Sekalian saya umumkan yang sudah saya umumkan tadi di media sosial, bahwa ini adalah edisi akhir tahun dan edisi yang terakhir juga sebelum kami cuti panjang mulai awal tahun depan. Tentu saja kami mohon maaf kepada pemirsa yang selalu menunggu-nunggu ALC setiap Selasa. Doakan semua ALC bisa kembali lagi. Tuntutan kebencian, hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, masih di Saling Silang, kontroversi pasal penghinaan presiden. Selamat datang Mas Rocky Gerung, dosen filsafat. Terima kasih sudah hadir di JAK TV. Tadi kita sudah membahas mengenai itu tadi, kontroversi pasal penghinaan presiden ini. Tanggapan Anda bagaimana? Apa yang terjadi kalau jika kemudian pasal itu hidup lagi? Kalau pasal itu hidup lagi, norma dari pasal itu kalau dihidupkan, asumsinya demokrasi di depan berbahaya karena itu dicegah sejak sekarang. Jadi pemerintah berpikir bahwa dia akan dijegal di dalam peristiwa politik ke depan. Kan cuma itu alasannya kan. Jadi logikanya satu norma dihadirkan untuk mencegah potensial eviden di depan. Karena pertanyaannya apa yang mau terjadi di depan? Kenapa dicegah dari sekarang? Satu poin itu tuh. Jadi kurang masuk akal sebetulnya dasar filosofinya tuh. Yang kedua, seandainya tadi diucapkan presiden bisa berbuat kriminal, Fikar tadi. Karena kalau presiden menghina warga negara, deliknya aduan atau umum. Presiden dalam posisi warga negara, menghina warga negara. Jadi ada presiden sebagai warga negara menghina warga negara yang lain. Begitu, itu masuk pasal pencemaran nama baik bukan ya? Iya, nggak bisa. Iya. Problemnya menghina delik aduan atau delik umum. Kenapa presiden? Itu yang nanti akan dibatasi dan diatur ya, Romo. Karena itu kenapa dikhususkan tuh presiden tuh. Karena sebagai kepala negara, karena sebagai kepala pemerintahan. Ya itu artinya batal prinsip equality before the law gitu. Kan nggak ada urusan kepala negara itu kan fungsi itu. Tapi tetap dia adalah subjek hukum yang setara dengan saya gitu. Nggak boleh ada perbedaan itu. Dari segi itu udah kacau logiknya itu. Kalau muncul pasal penghinaan presiden, harus ada pasal penghinaan terhadap Rocky Gerung juga tidak boleh begitu ya. Menghina itu di dalam norma apapun, tata krama itu nggak boleh. Jadi begitu dia di KUHP kan, itu over kriminalisasi itu. Terlalu berlebihan. Ya, udah jelas norma itu di ada masyarakat. Jadi dinaikkan sebagai kriminalisasi. Jadi tapi undang-undang itu berarti tidak perlu juga dong ada pasal pencemaran nama baik. Kalau begitu, Mas Rocky silakan. Oke, saya terangkan sedikit ya genealogi dari pasal itu tuh. Tahun 1800-an. Ingin kita bicara pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan MK dalam KUHP yang lama, dalam KUHP kita saat ini. Jadi dia dibatalkan oleh MK karena MK mengerti genealogi dari pasal itu tuh. Waktu parlemen Belanda dimenangkan oleh kaum liberal, pasal itu dibatalkan. Jadi sebelum kita merdeka, pasal udah batal. Jelas nggak tuh? Jadi udah nggak ada pasal itu. Tapi pemerintah kolonial di Indonesia membutuhkan itu untuk menghadapi kaum pemberontak. Sejarahnya begitu tuh. Nah sekarang di sumber awalnya itu udah nggak ada, pemberontaknya juga udah nggak ada, pasal itu masih ada. Jadi itu filosofi yang dibaca oleh MK. Nah, saya ke belakang sebentar soal legitimasinya itu. Kenapa pasal itu ada dulu di dalam sistem hukum Eropa,
Karena raja itu dianggap representasi dari Tuhan itu. Legitimasinya datang dari Tuhan. Karena itu, king can do no wrong. Karena dia wakil Tuhan. Begitu legitimasinya diputus, maka dia jadi orang biasa, raja itu. Jadi walaupun dia raja, ya udah. Karena waktu revolusi Prancis, dulu dianggap kepala raja nggak bisa berpisah dari tubuhnya karena wakil Tuhan. Revolusi Prancis bilang enggak, kepala raja itu bisa pisah dari badannya tuh oleh pisau gilotin tuh. Sejak itu orang menganggap bahwa raja itu tidak Manusia sakral. biasa. Oleh karena itu dia tidak boleh diistimewakan itu. Bahkan sejarah konstitusi itu yang disebut konstitusi di abad 16 itu artinya hak rakyat untuk membunuh raja, bahkan disebutkan begitu tuh. Karena udah putus hubungan dengan surga. Jadi ya udah, kalau raja bikin macam-macam ya dibunuh aja tuh. Sudah lama berlalu tapi terus kemudian gitu. dibangkitkan. Kalau limitasinya jelas begitu, menghina etnis, agama, suku, ras dan lain sebagainya, bukan termasuk dalam penghinaan presiden adalah mengkritik kebijakannya dan lain sebagainya. Apa yang Anda khawatirkan? Soal status delik itu. Nanti itu kita bahas delik nanti. Kekhawatiran saya di situ. Oke, sebelum saya ke situ gitu. Saya baca rasionale dari pasal itu tuh. Kenapa harus delik umum? Kata Harkristuti, bagaimana mungkin harus kalau nggak delik umum, mau presiden asing aja kalau datang kena delik umum gitu. Kan disebut gitu kan? Karena saya bantah dulu tuh dalil itu. Bayangkan misalnya kita bikin semacam thought eksperimen. Donald Trump datang ke Indonesia tuh, dia dihina, dicaci maki tuh, etnis segala macam, kelakuan segala macam kena. Atas dasar itu, si penghina ini dihukum itu. Karena laporan siapapun, karena ini delik umum. Bukan hanya laporan Donald Trump, karena ini bukan delik aduan. Dasarnya dia tamu itu, mesti dihormati. Tunggu ya. Donald Trump tahu, begitu Donald Trump tahu, dia pasti marah. Dia bilang, saya justru merasa tidak terhormat kalau orang yang menghina saya dihukum. Karena di negara saya, menghina itu adalah bagian dari demokrasi. Yuk bayangin logik yang bolong di dalam argumen pemerintah. Dia mau hargai, justru Donald Trump merasa saya nggak terhormat. Lain kalau Raja Arab ke sini itu. Jadi itu, reasoning yang dibikin oleh pemerintah itu cacat secara logis itu. Tapi bahwa reasoning itu ada, dibikin oleh pemerintah karena memang ada pasalnya. Begitu ya, bahwa memang ada existing pasalnya itu, begitu kan? Pasal itu aja udah keliru kan. Terus bikin paralel itu dengan apa namanya, ini kan kepala negara kita sendiri tuh. Terus kenapa kepala negara bandingkan dengan kepala negara? Lo kepala negara asing justru si Donald Trump akan tersinggung kalau penghinanya dia dihukum di sini itu. Kan orang Amerika akan gimana sih? You dihina di situ kok. Jadi sekali Anda sama sekali tetap tidak setuju walaupun limitasinya jelas seperti yang dikatakan Romo Beni tadi, bahwa kan, kalau menghina etnis, menghina keluarga presiden, menghina ras dan golongan sama sekali. Argumen ini ya. Silahkan singkat saja. Sebelum dia jadi presiden, dia adalah calon presiden. Dia diuji habis-habisan di publik dengan dihina supaya dia tough jadi presiden. Ujian itu tidak mungkin 100%. Karena itu ada oposisi. Maka setelah dia jadi, ujian itu sebenarnya berlangsung. Bahkan harus lebih besar. Karena dia udah pegang jabatan publik. Jadi penghinaan itu bagian dari oposisi. Jadi kenapa mesti dilarang tuh? Lo justru dia diuji paling tinggi. Kenapa? Karena dia pegang kekuasaan paling tinggi tuh. Itu logika demokrasi itu. Menghidupkan itu berarti mematikan oposisi. Mematikan oposisi. Jelas. Berarti mematikan demokrasi. Mematikan human rights. Saya terangin ya, coba dengerin ya. Nah ini kan nguji kan. Iya. Soalnya itu delik umum apa delik aduan itu. Kalau dia delik umum, bahaya buat demokrasi. Bahaya buat demokrasi. Kalau dia delik aduan bisa diatur dengan cara apa? Pemberatan itu ada. Di pencemaran nama baik. Iya, presiden pemberatan. Sama seperti kalau tangan saya potong, itu melanggar pidana. Iya. Saya kena. Tapi kalau saya potong tangan pemain piano, mungkin saya pemberatan karena dia nggak bisa main piano lagi tuh. Nangkap nggak tuh? Apa namanya, logika dari pemberatan. Jadi dia delik aduan dengan pemberatan bisa. Gitu. Tapi kalau delik umum, saya bersiul aja dianggap sebagai menghina presiden.
itu kurang ajar. Khawatirnya nanti menjadi pasal karet seperti itu. Itu kan ada yang nggak ngerti delik umum dan delik aduan itu dipahami dulu, baru kita debatin. Oke, gitu. sekarang kita masuk ke delik umum. Bukan di situ. Iya. Kita kan ini kan merumuskan kan. Dalam rumusan itu kan supaya dapat masukan kan. Iya. Apa perlu itu diatur di situ atau tidak gitu Iya. loh. Oke. Itu loh Prof. Iya, Gitu loh. oke, Ini kan baik. ini masukan. Baik. Ini kan Sekarang baik kita umum. masuk dalam delik umum atau delik aduan begitu. Kalau Lah, memang iya kan? harus dibahas Lah, dan itu. ada bangkit kembali pasal ini penghinaan terhadap presiden, seyogianya delik umum atau delik aduan. Lah itu. Pak, begitu. Kalau Anda Pak Rocky membacanya seperti apa? Ini masukan dari presiden, masukan dari partai pendukung atau bagaimana? Tiba-tiba muncul di Kemenkumham saja yang menterinya adalah salah satu dari partai pendukung begitu. Saya bisa membaca hati, tapi hati PKB yang paling susah dibaca. Loh, hati PKB tadi sudah jelas begitu. Iya, Dia itu. tidak yakin bahwa ini masukan dari presiden. Ya, Nah, tetapi kalau Anda membacanya, saya membaca pernyataan presiden. Presiden bilang enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan legislatif. Artinya dia nggak tahu bahwa itu dia usulin kan. Bisa kita tafsirkan dua. Memang dia nggak mengerti prosedur pengusulan itu, atau dia mau lepas tangan. cover Lepas tangan. soal itu. Itu interpretasi politik gitu. Soal semacam itu. Nah, apalagi tadi Mau lepas tangan atau kemudian memang tidak mengerti begitu. Nah, Anda membacanya sebagai orang luar saya kira mau begitu. lepas tangan itu. Karena punya kalkulasi bahwa oke, itu sebetulnya gini gampangnya. Begitu power itu mulai kehilangan legitimasi, dia membutuhkan peralatan lain tuh. Jaring-jaring pengaman. Jaring pengaman. Jadi saya kira presiden menginginkan itu. Oke. Dan Anda membacanya powernya sekarang sudah mulai Dia menurun goyang. itu, goyang. Yakinkah Anda demikian? Saya tidak yakin. Oke, baik. Ukuran itu. Sebentar saya minta tanggapan Mas Rocky. Mas Rocky, begitu. Pertanyaan saya sama begitu. Ini demokrasinya sudah kebablasan, lalu kemudian ada ujaran kebencian, hate speech dan lain sebagainya. Ya, soal kebablasan nggak kebablasan itu fluktual. Tapi kita balik pada poin yang lagi kita diskusikan. Waktu Mahkamah Konstitusi membatalkan dalil ini, dia berpikir bahwa hukum ke depan harus tune in dengan demokrasi. Jadi Mahkamah Konstitusi berpikir ada ius constituendum yang di depan itu adalah acuan, yaitu demokrasi. Karena itu dia batalkan pasal ini. Kalau janjinya adalah pasal ini tidak akan sama kok secara Nggak, iya, konten dengan justru pasal itu yang saya mau terangkan dibatalkan. dulu. Heeh. Pikiran Mahkamah Konstitusi ke depan. Karena itu ius constitutumnya harus berhenti itu dengan akibat pembatalan itu. Sekarang DPR juga harus baca itu. Jadi kalau DPR loloskan lagi ini, artinya DPR menghina keputusan ius constituendum MK. Artinya ada konflik kelembagaan. Itu buruk buat demokrasi. Yakinkan akan seperti itu, akan ada konflik Karena itu saya kelembagaan? mau cegah itu supaya nggak terjadi. Supaya saya cuma mau ingatkan bahwa negara itu ada etikanya tuh. Kalau MK bilang kita harus berpikir ke depan, justru DPR berpikir ke belakang. Jadi DPR mesti sebetulnya di dalam hatinya sudah dari awal tegas kita akan tolak ini karena dia masih dalam status ius constitutum, existing law itu, bukan lagi perspektif ke depan. Apalagi evidence-nya, zaman SBY waktu pasal itu diajukan oleh pejabat yang waktu itu siapa menteri kehakimannya, mewakili pemerintah. Menteri kehakimannya pro penghapusan. bukan dari umumnya. Justru SBY bilang jangan lagi pasal itu ada. Tapi kalaupun masih ngotot, taruh aja delik aduan di situ. Itu maksimalnya tuh. Jadi genealogi kita itu udah maju makin lama, makin maju. Jadi kalau balik lagi itu Kemunduran seperti itu. mundur dan tidak menghargai kerjaan lembaga yang lain. Paling DPR juga akan berpikir bahwa kalau kemudian ini diloloskan, ya yang dihadapi adalah uji materi lagi. Ya, Seperti itu artinya tidak sopan dalam berdemokrasi. Simplifikasi pasal. Iya. Presiden itu primus inter pares. Jadi dia nggak ada semacam kemewahan di situ. Itu dasar pertama. Jadi kalau basis dari dalil delik itu memburuk ke belakang itu, artinya kita tidak bisa berharap demokrasi maju. Jadi bagi saya begitu dalil dirumuskan, mesti kita tahu demi apa dalil itu ada, mau mengantisipasi apa itu. Itu yang tanda tanya besar. Baik.